makanan sudah susah untuk didapat. Ya Bu, nggak apa-apa. Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Aku rindu sekali ingin beribadah ke gereja. Sabar ya nak, pandemi ini pasti akan berakhir kok. Ibu, karena saya rindu sekali beribadah di gereja dan saya merasa jauh gitu dari Tuhan. Ingat ya nak, Tuhan itu bukan hanya ada di gereja, tapi dia di hati. Dia selalu ada dimanapun kita berada kok. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya kamu bisa menjalani hati kamu, diri kamu ke Tuhan. Tapi gimana Bu? Saya kan nggak bisa pergi ke gereja untuk berdoa, terus juga dengerin khotbah. Kamu kan bisa berdoa di mana aja, nggak perlu harus di gereja toh. Kamu bisa berdoa di kamar, kamu bisa berdoa di taman. Yang penting gimana kamu bisa menyiapkan hati sama Tuhan. Benar juga sih Bu, saya belum pernah kepikiran sih. Yang paling penting gimana caranya kamu tetap yakin sama Tuhan. Yang penting hati. Kalau kamu udah bisa menyiapkan hati kamu untuk Tuhan, mau berdoanya nggak di gereja, berdoa bisa di taman, di kamar, kamu aman. Yang penting kamu bisa melakukan hal-hal baik. Ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat 5. Ayo, pelan-pelan kita baca. 1, 2, 3. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah apa saudara? menutup Nah, saudara, ayat kandungannya. ini dalam bahasa aslinya sebenarnya Wih, happy banget nih mukanya. Iya dong, kan sekarang aku tahu gimana caranya untuk tetap dekat dengan Tuhan meski di masa pandemi kayak begini. Untunglah kamu jadi kayak udah tahu gimana caranya. Oh ya, sebentar jangan periksa aku ya. Iya dah, friendship. Hari ini aku belajar bahwa Tuhan tidak hanya ada di gereja. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengannya. Aku bersyukur atas masa pandemi ini karena telah membantuku untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Meskipun pandemi COVID-19 telah membatasi banyak aktivitas, Ardi tetap bisa menemukan cara untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dia juga belajar bahwa Tuhan tidak hanya ada di gereja, tetapi dia selalu ada dimanapun kita berada. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menjalin hubungan dengannya. Wah, pandemi ternyata masih belum selesai ya. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu anak-anak di desa ini. Mereka nggak boleh nih kehilangan kesempatan buat belajar. Minta bagaimana keadaan anak-anak selama pandemi ini? Wah, mereka sedih sekali karena anak-anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa bertemu dan bermain sama teman-temannya. Oh, kalau gitu saya mungkin punya solusi Bu untuk supaya anak-anak bisa belajar di masa pandemi ini melalui online Zoom. Wah, itu ide yang menarik loh. Kamu beneran mau membantu anak-anak di desa ini? Iya Bu. Oke, baik. Terima kasih, Ardi. Ya, sama-sama. Di, kamu bener mau bantuin anak-anak sini? Bener Bu, aku ingin mereka tetap bisa belajar meskipun di masa pandemi ini. Bagus
semangat kamu tuh besar banget ya buat datang ke sini. Udah, semangat ya. Ibu tinggal dulu. Ibu. Oke, baik adik-adik, terima kasih sudah mengikuti kelas kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih, hari ini mata pelajarannya seru banget. Terima kasih Kak, berkat Kakak kami bisa belajar lagi. Sama-sama adik-adik semua. Saya juga senang bisa membantu adik-adik semua. Kalau begitu, kelas hari ini kita tutup sampai bertemu besok. Selamat siang. Ya, selamat siang. Saya senang bisa membantu anak-anak di desa ini. Saya harap mereka bisa terus belajar dan meraih cita-citanya. Ardi dengan tekadnya yang kuat dan semangatnya yang pantang menyerah berhasil membantu anak-anak di desanya untuk tetap belajar, meskipun di masa pandemi ini. Ia juga menunjukkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dengan saling membantu dan berbagi. Ardi, ada berapa orang tua murid yang mengeluh tentang pembelajaran online? Oh, kenapa Bu? Mereka merasa keberatan dengan beberapa hal seperti penggunaan handphone anak-anak yang berlebih, biaya internet yang bertambah, dan anak-anak yang tidak fokus belajar saat online. Oke Bu, saya mengerti. Oke deh kalau gitu, terima kasih Ardi. Ya, sama-sama Bu Nita. Terima kasih para orang tua telah datang ke sini. Saya ingin mendengarkan keluhan para orang tua terkait pembelajaran online. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Kalau dari saya sih semenjak belajar online ini anak saya jadi kecanduan handphone. Kalau anak saya sih gara-gara belajar online jadi tagihan internetnya gede banget. Duh, kalau anak saya tuh ya kalau dia belajar online itu dia nggak fokus banget. Bayangin aja, masa laptopnya ditinggal dia tidur. Aduh, saya mengerti kekhawatiran Bapak Ibu akan masalah ini. Saya akan mencari solusi untuk mengatasi kendala selanjutnya. Oke, terima kasih para warga sudah hadir di sini. Di sini saya ingin mendengar ide-ide dari para warga terkait bagaimana kita bisa menerapkan kelas online dengan baik di desa kita. Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, mungkin kalau pendapat dari saya, kita bisa bekerja sama dengan organisasi atau perusahaan yang bekerja di bidang teknologi untuk mendapatkan bantuan gadget dan paket internet bagi anak-anak yang membutuhkan. Kalau saya sendiri sih bisa mengadakan kelas online di balai desa ini untuk anak-anak yang tidak memiliki gadget di rumah. Semua ide ini bagus, tapi kita bisa mencoba beberapa solusi yang mana yang lebih efektif gitu. Saya rasa kita juga perlu melibatkan para orang tua dalam proses ini. Kita juga harus memastikan lebih baik lagi kalau misalnya mereka bisa memahami manfaat dari online learning ini atau belajar online ini. Betul. Nah, saya juga nanti akan memberikan pembelajaran yang lebih interaktif lagi kepada para murid-murid supaya para murid juga tidak bosan selama pembelajaran berlangsung. Oke, baik. Saya yakin dengan semangat gotong royong musyawarah kita bisa menemukan solusi yang tepat ya, untuk menerapkan kelas online di desa kita. Kita juga harus membantu dan saling mendukung satu sama lain. Nah, Ardi, lihatlah anak-anak sekarang udah pada happy nih buat ngikutin kelas online yang udah kamu buat. Iya Bu, saya senang sekali melihatnya.
Iya, terima kasih Ardi. Berkat kamu, anak-anak bisa belajar online dengan nyaman. Bener Ardi, kamu telah mewujudkan keadilan sosial bagi anak-anak di desa ini. Sama-sama ibu-ibu, ini juga berkat kerjasama kita semua. Ya, para warga-warga juga bisa melihat bahwa Ardi memang pemuda yang sangat luar biasa. Ia juga bisa mengajarkan kita banyak hal, dan juga pentingnya gotong royong dan juga musyawarah. Melalui semangat Ardi, Bunita, Pak Kades, dan juga seluruh warga desa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya anak-anak, dapat terwujud. Mereka membuktikan bahwa dengan bahu-membahu dan mendepankan hikmah kebijaksanaan, kita juga dapat mengatasi berbagai tantangan, termasuk di masa pandemi ini. Anak-anak di desa pun tersebut tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak meskipun harus belajar online.